Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film requestan para subscriber berjudul Godzilla x Kong: The New Empire yang dirilis pada tahun 2024. Buat kalian yang belum maraton alur cerita film Monsterverse, bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Jadi di film kelimanya ini mengisahkan pertempuran antara dua makhluk besar yang kembali berlanjut. Namun, di tengah itu ada pertempuran mistis yang membuat keduanya saling terikat untuk membantu umat manusia dari serangan Titan dari dunia Hollow Earth. Gimana kisah keseruannya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan Kong yang berada di suatu tempat di Hollow Earth, di mana ia terlihat mencoba melarikan diri dari segerombolan binatang purbai yang disebut sebagai Wart Dog. Dalam pelariannya, Kong mancing mereka ke lereng tebing di mana ia membuat jebakan. Begitu salah satu Wart Dog mendekati Kong, ia langsung terkena jebakan dan jatuh ke dalam tanah. Kong lalu lanjut menjatuhkan batang kayu ke dalam tanah tersebut untuk merobohkan bebatuan dan berair menimpa para Wart Dog tersebut. Namun sayangnya, masih ada 3 Wart Dog yang masih hidup. Karena tidak ada jalan keluar, Kong pun merobek tubuh salah satu Wart Dog yang membuat ketiga Wart Dog tersebut lari terbirit-birit. Setelah mengusir Wart Dog, Kong kemudian adus di air terjun. Selesai adus, Kong lalu duduk untuk menikmati buruannya. Namun ia terhenti karena giginya sakit akibat terinfeksi setelah pertarungan melawan Mechagodzilla. Bersama dengan itu, Kong mendengar suara lengkingan dan langsung mengeceknya karena mengira itu salah satu dari spesiesnya. Tapi saat dicek ternyata suara itu berasal dari kodok blengkong purba, dan hal ini membuat Kong pasrah menerima keadaan kalau dirinya akan terus-terusan menjadi bujang. Sementara itu, Dr. Alan Andrew kini bekerja dengan Monarch untuk menjaga agar Kong dan Godzilla tetap terpisah satu sama lain. Karena jika Kong keluar dari permukaan, maka ia akan padu dengan Godzilla. Di samping itu, Godzilla juga memerangi monster lain yang membuat kekacauan di perkotaan sehingga ia bisa mempertahankan dominasinya. Contohnya seperti di Roma, di mana monster Skela menyebabkan kekacauan yang akhirnya membuat si Godzilla turun kaki dan mengisi kekuatan atomnya untuk membunuh Skela. Setelah mengalahkan monster itu, Godzilla menjadikan Colosseum sebagai tempat tidurnya. Di sisi lain, tepatnya di pos pertama Hollow Earth, para peneliti yang dipimpin oleh Bagong mendeteksi adanya energi besar yang muncul dari wilayahnya Kong. Karena hal inilah, sebuah lubang portal muncul tepat di lokasi Kong menjebak para Wart Dog. Bagong kemudian mengirimkan informasi ini ke pos pintu masuk Hollow Earth di Barbados, yang dikelola oleh Direktur Hampton yang kemudian diberikan kepada Andrew. Informasi itu berupa grafik naik turun yang berpola seperti 3 gunung. Di tempat lain, seorang gadis bernama Jia terlihat berangkat sekolah di hari pertamanya. Perlu kalian tidak ketahui kalau Jia ini merupakan anak yatim piatu dari suku Iwi yang pernah dirawat oleh Kong di film Godzilla vs Kong. Sebelum harinya, Andrew mengadopsi Jia. Saat Jia mengikuti kelas pelajaran kripto, ia mendapatkan penglihatan yang berhubungan dengan para Titan dan mulai menggambar sebuah kode yang mirip dengan energi grafik yang baru saja dideteksi oleh pihak Monarch. Karena hal ini, Andrew pun dipanggil ke sekolah dan diberitahu tentang perilaku Jia yang beda dari murid lainnya. Saat hendak pulang, dia merasa kalau dirinya tak pantas sekolah di sekolah barunya. Namun Andre mengingatkan kalau nantinya akan terbiasa dan bisa bergaul dengan murid lainnya. Di malam harinya, Jia kembali mendapatkan mimpi tentang Titan tak dikenal yang menghancurkan fasilitas pos pertama di Hollow Earth.
Hal itu pun membuat dia merasa kalau dirinya orang gila. Keesokan harinya, Andrew pergi ke Miami untuk menemui rekannya yang bernama Bernie Hayes untuk meminta bantuan serta mencari tahu tentang hubungan antara kode energi yang digambar Jia dan juga penglihatan Jia tentang Titan. Awalnya, Bernie setuju untuk membantunya, namun setelah diiming-imingi ikut masuk ke Hollow Earth, Bernie pun akhirnya setuju. Bersama dengan itu, gelombang energi lain kembali terjadi yang bahkan bisa dirasakan oleh Godzilla hingga membangunkannya dari tidurnya. Alhasil Godzilla pun pergi meninggalkan Roma dan mulai mencari sumber energi tersebut. Sedangkan di Barbados, Kong muncul dari Hollow Earth dan pergi ke fasilitas untuk menemui Andrew dan Jia, di mana ia menunjukkan giginya yang terinfeksi. Andrew pun segera menghubungi dokter hewan Monarch yang bernama Trapper untuk mencabut gigi Kong yang mulai membusuk. Tak lama kemudian Trapper pun datang dengan pesawatnya. Ia menggunakan teknologi canggihnya untuk mencabut gigi Kong. Setelah mencabut gigi Kong, Trapper kemudian menemui Andrew untuk beritahunya kalau ia tidak hanya mencabut gigi Kong, tapi juga menggantinya dengan gigi logam. Tak lama kemudian, Bernie pun datang ke fasilitas dan beritahu Andrews kalau ia menerima sinyal marah-marah babaya yang terdeteksi berasal dari Hollow Earth. Dari situlah Andrew menyadari kalau ada yang tidak beres di Hollow Earth yang mengakibatkan Godzilla terbangun. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang terjadi, Andrews, Trapper, Jia, dan Bernie pun segera pergi ke sana. Mereka berangkat ke Hollow Earth bersama seorang pilot yang bernama Mikael melalui lubang portal bersama si Kong. Sesampai di Hollow Earth, mereka disambut dengan keindahan burung kuntul raksasa bernama Verticanus yang memiliki kekuatan listrik. Di tempat lain, tepatnya di Montagnec, Prancis, Godzilla menyerang fasilitas nuklir dan menyerap radiasi untuk mengisi energi sendiri. Sampai akhirnya, pasukan drone jet mulai bertentangan dan menembaki Godzilla. Namun Godzilla mencoba melawannya hanya dengan pukulan-pukulan kecil serta kemudian menggunakan ledakan atom untuk menghancurkan drone-drone tersebut. Di sisi lain, para kru Andrew sampai di pos pertama Monarch. Di sana mereka mendapati kalau fasilitas pos pertama itu sudah hancur dan para peneliti termasuk Bagong telah tewas. Mereka lalu dikejutkan dengan jejak kaki berdarah di dinding batu yang menurut Trapper itu bukan ulah Kong melainkan spesies lain yang memberikan mereka tanda suruhan untuk berperang. Sementara itu, Kong merasakan ada sesuatu yang tak beres dan mengambil senjatanya yaitu kapak Kong yang ia dapatkan di Pulau Tengkorak. Kong kemudian masuk ke portal lubang yang terbentuk di jebakan yang ia buat. Di sana, Kong menemukan sebuah goa dengan banyak kristal raksasa dan juga tengkorak dari spesiesnya yang lain. Ia lalu keluar dari goa tersebut dan disitulah Kong menemukan sebuah wilayah Hollow Earth yang belum pernah ia jelajahi. Saat Kong melintasi sebuah wilayah melintasi, ia dikejutkan dengan bayangan kera raksasa. Tapi saat semakin dekat, ternyata bayangan itu berasal dari kera piikan yang bernama Zuko. Kong lalu mencoba mendekati Zuko, namun Zuko tiba-tiba malah menggigit tangan Kong. Kemudian disusul dengan kemunculan 3 kera besar yang terdiri dari Stonefish, Catcher, dan One Eye. Ketiganya mencoba membunuh Kong, tapi untungnya Kong mampu melawan balik menggunakan kapaknya. Dalam pertempuran itu, Kong melemparkan Zuko ke arah mereka dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Sedang satunya lagi hampir terlempar ke tebing oleh Kong. Namun Kong masih berbaik hati dan menarik kembali kera tersebut.
Tetapi kera itu malah melawan balik Kong dengan pisaunya, dan alhasil Kong pun kembali menendang kera itu sampai tewas jatuh ke jurang. Sementara Won Ai memilih untuk melarikan diri. Setelah kejadian itu, Kong minta Zuko membawanya ke tempat asal para kera-kera itu berasal. Di sisi lain, saat para kru kembali terbang, tiba-tiba gelombang energi muncul sehingga mengganggu sistem jet mereka. Alhasil Andre pun meminta Mikael mendaratkan pesawatnya di tengah hutan. Para kru tersebut lalu melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan, Trevor dan Bernie merasa ada bahaya di dekat mereka. Namun Mikael merasa paling tahu segalanya dan ingin memimpin ekspedisi. Sampai akhirnya sebuah pohon melahapnya secara utuh-utuh. Sementara itu, Hampton mendapati kalau Godzilla pergi menuju ke Titan lainnya bernama Tiamat yang berada di kutub utara. Di mana jika Godzilla berhasil membunuh Tiamat, maka Godzilla akan mendapatkan kekuatan super. Hampton pun meyakini kalau Godzilla sedang mempersiapkan diri untuk melawan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kita kembali lagi ke Andrews, di mana dia menemukan beberapa bangunan kuno yang terdapat simbol bahasa suku Iwi. Dari sinilah mereka menyimpulkan kalau di Hollow Earth adalah titik kumpul suku Iwi. Mereka lalu berakhir di sebuah kuil tua yang ternyata didedikasikan untuk montra ratu para Titan dan sekutu Godzilla. Di saat itu juga, dia melihat batu mencelungat, dan saat ditekan, muncullah sesosok air yang mengalir menuju ke arah sana. Ketika mereka mengikuti aliran tersebut, mereka menemukan sebuah dinding kamuflase yang terbuat dari tidak tahu namanya. Dan saat dibuka, terungkaplah bahwa di dalamnya ada sebuah alam bawah tanah serta piramida kristal di sekitarnya yang tertata seperti di mimpi Jia. Di lain tempat, suku yang masih tak terima dikalahkan oleh Kong sengaja membawa Kong ke sumber air yang terdapat monster Zidat raksasa. Monster Zidat tersebut kemudian muncul dan mencoba menyerang Kong. Dalam pertarungan itu, Zuko mencoba melarikan diri, tetapi ia dihentikan oleh Kappa Kong yang ternyata berhasil membunuh Zidat raksasa dengan sangat mudahnya. Kong lalu mengambil bagian tubuh dari ular itu untuk dimakan dan dibagikan dengan Zuko. Sementara itu, pihak Monarch melacak jalur Godzilla yang kini berhasil menemukan Tiamat di kutub utara. Alhasil, Titan dari bawah air itu pun muncul untuk memulai pertarungan melawan Godzilla. Meskipun Tiamat melilit tubuh Godzilla dengan sangat erat, namun Godzilla berhasil mengalahkannya dengan semburan nuklirnya yang membuat tubuh Tiamat terpotong menjadi berbagai macam bagian. Setelah itu, Godzilla pergi ke bawah air untuk menyerap semua energi milik Tiamat. Setelah para kru masuk ke alam bawah tanah, mereka bertemu dengan segerombolan suku Iwi yang langsung mengenali Jia sebagai salah satu anggota suku mereka. Para anggota suku kemudian membawa Jia ke piramida untuk mempertemukan Jia dengan pemimpin suku. Jia lalu berhadapan dengan pemimpin suku tersebut dan mulai berkomunikasi secara telepati. Pemimpin itu juga menyentuh tangan Jia sehingga membuat si pemimpin melihat kilas balik tentang kenangan Jia. Setelah itu mereka dibawa ke dalam piramida
dan melihat sebuah kristal bercahaya terang. Andre pun menyadari kalau sinyal energi yang sebelumnya mereka deteksi itu berasal dari suku Iwi. Mereka kemudian dipandu oleh anggota suku untuk melihat lebih jauh ke dalam kuil Iwi. Di sana Jia dan Andrew melihat ukiran-ukiran yang menceritakan sejarah suku Iwi. Andrews pun menjelaskan tentang sejarah tersebut, di mana dahulu kala banget kera besar menjadi pelindung bagi umat manusia. Namun, seorang pemimpin jahat yang dikenal sebagai Raja Scar memimpin pasukan kera untuk mencoba menyerang dunia permukaan dan melawan Godzilla serta spesiesnya. Namun Godzilla jauh lebih kuat dan malah menjebak Raja Scar dan juga pasukannya ke dalam Hollow Earth untuk mencegah mereka melarikan diri. Andrew lalu menemukan salah satu ukiran yang mengatakan kalau keturunan langsung suku Iwi asli termasuk Jia akan menjadi orang yang bisa membangkitkan kembali Mothra. Di sisi lain, Kong terus mengikuti Zuko yang membawanya ke tempat para kera besar berada. Sesampainya di sana, Kong terkejut karena para kera itu dipaksa untuk menjadi kuli oleh Scar King. Melihat adanya pemaksaan dan kekerasan, Kong pun turun tangan dan menyerang anak buah Raja Scar. Mendengar keributan itu, Raja Scar kemudian muncul. Ia mendekati Kong dan mentertawakan Kong karena memakai gigi palsu. Setelah itu, Raja Scar mencoba menyerang Zuko karena membawa Kong ke wilayahnya. Namun bapak Zuko langsung membelanya. Sampai akhirnya Raja Scar menendang bapaknya Zuko ke lubang lava yang membuat Zuko langsung menangis histeria. Hal ini pun membuat Kong marah dan terjadilah pertarungan antara Kong melawan King Scar. Raja Scar kemudian menggunakan cambuk yang terbuat dari tulang Titan untuk melawan Kong. Saat Kong hampir mengalahkan Raja jahat itu, Scar mengeluarkan senjata andalannya, yaitu seekor Titan es bernama Zemo yang dirantai. Raja Scar kemudian menggunakan kristal biru di ujung cambuknya untuk mengendalikan Zemo dan menyuruhnya agar menyerang Kong. Zemo pun segera meniupkan es ke arah Kong yang kemudian ditangkis menggunakan kapaknya. Tapi sayangnya kekuatan Zemo cukup kuat sehingga tangan Kong diselimuti oleh es dan mengalami radang dingin. Karena merasa kesakitan, Kong pun memutuskan untuk melarikan diri, sedang anak buah Raja Scar mengejarnya dari belakang. Dalam pengejarannya, satu persatu kera terkena jebakan Kong. Kong lalu membawa sisanya ke tempat yang sudah dipasang jebakan. Namun mereka mengetahui jebakan tersebut dan melangkahinya. Untungnya Zuko datang mengartikan jebakan itu sehingga mengalahkan anak buah Raja Scar. Saat Kong dan Zuko pergi ke kuil suku Iwi, salah satu kera ternyata ada yang selamat karena menutupi dirinya dengan tubuh kera lain. Di samping itu, para kru menghabiskan waktu bersama para suku Iwi, begitu pula dengan Jia yang bergabung dengan anggota suku lainnya. Di sini, Bernie dan Trapper baru sadar kalau lokasi mereka sekarang berada di bawah piramida Mesir yang artinya kemungkinan besar suku Iwi lah yang membangun piramida tersebut. Tak lama kemudian mereka kedatangan tamu yang ternyata adalah Kong dan Zuko. Kong lalu menunjukkan luka di tangan Kong ke para kru dan berharap mereka bisa mengobatinya. Namun tahu mereka sadari ternyata salah satu kera yang masih selamat melihat markas mereka dan juga portal menuju ke permukaan. Ia pun segera kembali ke King Scar dan beritahu temuannya tersebut.
Mengetahui ada portal menuju ke permukaan, Scar pun segera mengendari Simo-nya sekaligus memimpin pasukannya untuk mengalahkan Kong dan menuju ke permukaan. Kita kembali lagi ke Trapper, di mana ia memberitahu Andrew kalau Kong butuh teknologi canggih dari proyeknya yang disebut sebagai Operation Powerhouse. Proyek ini dibuat untuk membantu Kong jika terjadi serangan dari Titan besar lainnya. Tapi sayangnya proyek ini sekarang sudah ditutup. Jadi Trapper pun menyarankan Kong untuk menggunakan sarung tangan BEAST-nya yang ada di pos pertama. Alhasil, Trapper pun langsung pergi ke pos pertama dan mengambil sarung tangan tersebut. Ia lalu memasangkan sarung tangan berwarna kuning itu ke tangan Kong serta memberinya obat radang. Sarung tangan ini ternyata sangat membantu Kong agar bisa menggerakkan tangannya lagi. Tak hanya itu saja, sarung tangan itu juga bisa menambah kekuatan lengan Kong. Di saat itu juga Zuko datang beritahu Kong kalau King Scar sudah semakin dekat. Dan untuk mengalahkan Raja Scar serta Simo, Kong pun pergi ke dunia permukaan untuk menarik perhatian Godzilla agar mau bergabung melawan Raja Scar. Di lain tempat, Godzilla kembali bangkit setelah tenaganya terisi penuh oleh kekuatan Tiamat, sehingga bagian punuknya menyala dengan warna merah muda dan menjadi Pinky Godzilla. Kong kemudian muncul di Kairo melalui pintu portal, sedangkan Godzilla mendengar awangan Kong dari Gibraltar dan langsung menghampirinya. Di Hollow Earth, suku Iwi menjalankan ritual bersama Jia untuk mengantarkan kelahiran Mothra kembali. Jia kemudian naik ke puncak piramida suku Iwi sambil mengelurkan tangannya. Dan dari situlah Mothra yang merupakan kupu-kupu raksasa kembali bangkit. Ia lalu terbang ke permukaan untuk menemui Godzilla. Godzilla akhirnya sampai di Mesir. Ia lalu melihat Kong dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Di tengah pertarungan, Kong mencoba meyakinkan Godzilla kalau ada Titan lain yang mengancam keseimbangan dunia. Namun Godzilla tak peduli karena tak bisa bahasa Inggris dan terus mencoba membunuh Kong. Saat Godzilla hendak membunuh Kong, Mothra datang menghentikan Godzilla. Godzilla pun tercengang melihat sekutu lamanya hidup kembali bersama Jia. Alhasil, Godzilla pun setuju untuk bergabung dengan mereka sambil mengaum-mengaum bersama. Sementara itu, Raja Scar dan pasukannya mulai mendekati tempat suku Iwi berada. Jadi, para kru dan warga Iwi membuat rencana untuk menciptakan gelombang gravitasi menggunakan teknologi Iwi, di mana piramida kristal akan disatukan menggunakan logam cair, sehingga anti-gravitasi itu bisa menghentikan para Titan jahat agar tidak melarikan diri. Saat Raja Scar tiba, ia kemudian menyuruh Simo membekukan ujung kristal piramida dan menghancurkannya. Saat mereka hendak naik ke portal, Trapper datang dengan pesawatnya sambil mancing segerombolan Verticanus untuk menyerang Scar. Setelah itu, Trapper mengajak Andre dan Bernie untuk naik ke pesawat dan mencari tempat yang aman. Di saat itulah, Godzilla dan Kong datang. Keduanya bergabung untuk melawan Scar dan Simo. Saat keempatnya melompat, kedua piramida itu bersatu yang mengibatkan gelombang gravitasi terjadi. Meski terombang-ambing, mereka tetap bertarung satu sama lain. Dalam pertarungan itu, Godzilla dan Kong mendapatkan support dari Mothra.
Begitu pula dengan Zuko yang sejak kecil sudah diajari tawuran. Saat gelombang gravitasi tersebut terhenti, Zuko berhasil membunuh One Eye dengan mendorongnya hingga jatuh ke bawah. Sementara itu, Mothra melindungi manusia dengan membawanya ke tempat yang aman, sedang Raja Scar, Kong, Godzilla, dan Zemo jatuh ke pintu portal menuju ke pantai Rio de Janeiro. Kemunculan mereka berempat membuat pengunjung pantai panik bahagia. Raja Scar lalu menggunakan Zemo untuk melepaskan kekuatan esnya ke langit dan membekukan beberapa bangunan. Kong kemudian kembali bertarung melawan Raja Scar. Namun kali ini Zemo tak membiarkan Kong mengalahkan majikannya, sehingga terjadilah pertarungan 2 vs 2 yang memporak-poranda bangunan di sekitarnya. Sementara itu, Zuko menemukan kalau kapak Kong tertinggal. Ia pun mengambil kapak tersebut dan masuk ke portal. Selama pertarungan, Godzilla mencoba membunuh Scar dengan semburan atomnya, tapi Scar berhasil menghindar. Sayangnya, Scar terlalu ceroboh sehingga Godzilla berhasil mengambil cambuk Scar dan memisahkan kristal Zemo dari cambuknya. Saat para makhluk besar itu mencoba mencapai kristal tersebut, Zuko datang dan mengambil langkah berani untuk menghancurkan kristal milik Scar dengan mengayunkan kapaknya. Karena kini kristal itu sudah hancur, Zemo pun terbebas dari kendali Raja Scar. Kong lalu menghajar Scar dan melemparkan Scar ke arah Godzilla yang langsung menyerangnya menggunakan ekor dan melemparnya lagi ke arah Kong. Saat Kong mengangkat tubuh Scar, Zemo menyerang mantan majikannya sampai beku. Sebelum akhirnya si Kong menghancurkannya menjadi jutaan keping daging lezat. Godzilla kemudian lanjut menembakkan kekuatannya ke arah langit sehingga menghilangkan awan es dan membuat keadaan kembali normal. Setelah kejadian itu, Godzilla kembali beristirahat di Colosseum. Sementara Mothra memperbaiki tabir di Hollow Earth. Kini Andre juga sudah bersiap untuk melepas Jia agar hidup bersama suku Iwi. Namun Jia memberi isyarat kalau ia akan tetap tinggal bersama Andrew kemanapun mereka pergi. Sedangkan Kong kembali ke wilayah para kera besar bersama Zuko dan Zemo. Kong kemudian berdiri di hadapan kera-kera lain sebagai pemimpin baru mereka. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Godzilla x Kong The New Empire. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.